Ada apa dengan anak itu? Aku kapok ngasih dia air kelapa. Bertemu lagi dengan Marto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan Anda ketemu video ini. Kali ini agendanya adalah mencari kelapa muda yang hampir bisa diparut. Gitu. Jadi dari pengalaman saya dulu, obat yang paling mujarab itu adalah minyak minyak nabati, atau mungkin juga dari seratnya, yang berasal dari kelapa muda yang hampir bisa diparut. Seperti itu lur. Jadi caranya, kalau dulu itu saya mencari kelapa itu, kemudian airnya dikeluarkan, mau dicampurkan atau diminum terpisah tidak masalah. Itu yang pasti adalah kelapanya dicakar. Jadi tidak sekali cakar langsung terkelupas, tapi dibikin terkikis sedikit-sedikit pakai penutup botol. Tapi kali ini karena tutup botol itu sudah agak susah dicari ya. Minuman yang biasanya pakai penutup kaleng sekarang sudah pakai uliran. Jadi kita gunakan mixer, pakai blender nanti kita. Jadi tahap pertama ini kami mau mencari kelapanya. Dulu itu saya panas dalam itu dari SD lur. Jadi dari kelas 5 SD sampai saya pertengahan STM atau SMA itu, bibir saya selalu mengeras dan minta disobek. Kalau nggak disobek, kita pakai senyum, dia pecah dan lukanya lebih dalam. Jadi ya itu tiap hari kegiatannya mengelupas bibir supaya elastis. Seperti itu, dan sembuhnya ternyata waktu saya jualan. Gitu. Jadi ternyata kalau setiap aku jualan sisanya aku minum sendiri, dengan persentase yang kecil itu aja ternyata pulih. Bukan ini, istriku berpikir ini tempatnya tuh depan nih. Nah makanya jadi miskomunikasi. Mau di sini atau di mana? Ingat, yang hampir bisa diparut, Nyonya. Yang hampir bisa diparut. Udah nggak? Penjualnya sepertinya tidak paham dengan barangnya, jadi kita tinggal pergi. Hah? Wong terlihat bahwa yang dagang itu bingung menjawab pertanyaanmu, artinya dia tidak paham dengan dagangannya. Gitu. Jadi sebagai pedagang itu ada istilah product knowledge ya, product knowledge. Jadi Anda harus bisa menjawab apapun yang ditanyakan tentang produkmu itu, kecuali bagian yang rahasia. Gitu. Kayak aku jualan pengapian, ditanya cara pasangnya, terus ini gimana bisa. Tapi ketika mereka bertanya, Mas ini MOSFET-nya berapa gitu, oh mohon maaf, kalau pengen tahu isinya berapa beli aja dibongkar. Karena kita beli TV juga nggak dikasih tahu elko-nya ada berapa. Gitu kan lor. Jadi ada bagian yang kalau pengen tahu ya beli aja dulu gitu. Ada bagian yang memang dibuka, misalnya oh kami menggunakan layar model ini gitu, atau apa, oh barang yang saya bikin tidak pakai transistor, pakainya MOSFET, itu bisa dibuka. Tapi lebih dari itu data teknis yang tidak perlu dikonsumsi publik. Lebih terjamin beli yang di depan itunya, karena aku lihat barangnya banyak dan orangnya kayaknya jenisnya petani. Jadi kalau aku bilang yang ini yang hampir bisa diparut, dia langsung tepuk-tepuk satu persatu dan tepat apa yang diambil sesuai yang aku mau. Daripada pakai ilmu tebak-tebakan, kita ini saat ini berada di dalam komplek Taman Cibaduyut Indah. Seperti itu. Nanti kita keluar lagi menuju ke lapangan desa Cangkuang. Kok hampir semua yang lewat sini nggak pakai helm ya? Ada apa mereka ya? Atau mereka itu lulusan perguruan keras kepala? Atau mereka sudah menguasai jurus kepala besi? Jadi kali ini kita ini mencari
kelapa muda itu sebenarnya lebih banyak ke untuk istri ya, karena ada sedikit pendarahan gitu loh ya. Doain ya lur biar cepat sembuh istri saya. Demikian. Kalau saya sih tidak terlalu khawatir karena dulu saya mengalami pendarahan juga cuek-cuek saja, masih makan sambel. Nah, diantara itu nah kelihatan, bukan diantara lagi udah kelihatan sekarang. Kesinilah kita nak cari kelapa muda. Ya, ya Pak. Yang hampir bisa diparut, Yang kelapa parut atau yang sedang? Jadi kelapa muda yang ketuaan dikit, kira-kira begitu, yang hampir bisa diparut aja tapi masih bisa dikerok agak keras. Kupas aja dilepas. Dipapas aja. Berapa biji? Satunya berapa? 7.000. 2 aja lah. Kalau yang masih muda banget kan dikerok cuma dapat sedikit. Nah, ini dikerok pakai apa namanya, penutup botol itu biar bisa dapat banyak. Gitu ceritanya. Tiap hari buka ini ya. Tiap hari buka. Kemarin dapat di komplek, datengin lagi nggak ada. Aku di rumah punya pohon yang pohonnya suka nipu. Jadi dalamnya sudah tua, luarnya masih kayak gitu. Jadi kalau nyuruh orang bilang ngambilin kelapa yang masih muda dapat tua, minta diambilin tua dapat muda. Aku pernah lihat film India. Ada pengendara kuda misterius pakai helm. Dan bener-bener lucu guys, orang naik kuda pakai helm tapi helmnya full face. Lucu luar biasa, dan ceritanya itu dia penjahatnya mau menyerang tokoh utamanya, tapi itu film sudah berhenti aku masih ketawa karena gara-gara melihat orang naik kuda pakai helm full face kayak orang mau balapan motor. Nah, kalau sekarang kita lihat kayak tadi pada nggak pakai helm, mungkin mereka tuh merasa motornya adalah kuda besi. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kuda besi adalah kuda besi. Jadi ingat itu namanya Kristen Hansen yang motornya dikasih nama Turangga, udah sampai mana ya beliau. Nah, aku ngikutin channel beliau itu, orang Denmark, sekarang lagi keliling Indonesia, kemarin baru sampai Sumatera Selatan. Gitu lor. Seperti itu ceritanya. Ini dalam rangka balik arah. Sampai di rumah, kita kerjakan pakai ini. Ini dulu saya pakai buat bushcraft yang gagal. Setebal ini. Oke, masuk. Minum, silakan. Ini mau? Silakan. Ada apa dengan anak itu? Aku kapok ngasih dia air kelapa. Sekali dikasih air kelapa dia jadi bertingkah aneh. Coba sini. Kepalanya ke sini. Itu kepala Eh? dengan kelapa. Keliru ya, Dek. Karena mau Oh, udah habis dikerotok ya nanti ya. ada apa dengan anak itu? Coba kapok nggak kira-kira anak kecil dikasih air kelapa jadi kayak gitu? Harusnya air kelapa itu kan bikin netral, setan-setan kalah, penyakit kalah, tapi ini malah dia jadi begitu. Sudahlah, itu namanya anomali. Udah. Mau dikunyah atau ceritanya mau di apa namanya? Mau dijus lagi? Enggak, mau pengen di sendokin. Kau itu nyedot atau niop? Jangan-jangan kau sedot, kau kumur-kumur, kau balikin lagi.
aku udah lama tidak melakukan hal seperti ini. Coba. Dia pikir itu empuk, saudara-saudara. Tapi kayak lebih mungkin yang sebelumnya. Ini kayak koko. Cepat, kamu harus mencobanya daripada tak coret dari kartu keluarga. Sama kayak yang di jus kemarin, Dek. Enak. Coba bilang nggak manis. Terus karena aku udah ikut kartu keluarga dulu. Tuh minta dicoret dari kartu keluarga. Ini kamu enggak? Sini. Aku mau. Sama ini kekerasannya sama. Berat. Ada berat. Berat. Kita ini melihara Tarzan atau melihara apa sih? Ini kakaknya ditepuk kepalanya. Itu anak nemu di hutan mana sih yang biru itu? Dulu kakekmu kan suka main kuda lumping kayak gini, digigitin loh, Dek. Ini digigitin sampai habis, kemudian benturkan ke batu, baru dimakan. Bener dibilangin kakekmu dulu suka main kuda lumping. Habis main kuda lumping pulang, bajunya dicuci bersih biar nenekmu nggak tahu. Terus Ini dikolak enak nggak ya? hah? Dikolak. Ya bisa saja sih. Kadang-kadang aku juga bikin kolak es batu. Aku bayangkan Cecil jadi kameramen, Cecil ambil gambar gitu. Karena saking dramatik dilemparkan, jadi ngerekamnya pakai wifi. Hasilnya mana tuh? Ada di HP kameranya. Ya berkorban lah, dilempar ke jurang. Udah gitu ternyata wifi-nya belum nyambung, nggak ada rekamannya. Wifi apa wifi? Wifi lah. Kalau aku membayangkan wifi itu WIFEE. Iya, makanya kok wifi. Papa bukan. Tadi ini belum dihabisin. Udah deh coba pengen ngerak-ngerak. Kamu tahu malah jadi apa? Biar papa malu di video. Enggak malu kan, cacatnya Papa tidak kelihatan di situ.